Salam, salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami baca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar firman yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami selalu memiliki ketundukan hati dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang akan kita baca dan yang kita renungkan terambil dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sini kita dapat melihat dengan jelas perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan dunia berbicara tentang posisi, status, dan kedudukan. Sementara kerajaan Allah berbicara tentang prinsip kebenaran dan kekudusan Allah di dalam dunia yang berdosa dan penuh kejahatan ini. Di sini kita melihat dengan jelas, rupanya murid-murid Yesus, mereka memahami kerajaan Allah seperti kerajaan dunia, yang dimana ada status, posisi, dan kedudukan mereka, sehingga mereka dapat mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran mereka justru diketahui oleh Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dan bukan hanya cukup sampai di situ, Yesus memanggil seorang anak kecil untuk memberikan contoh yang sangat sederhana kepada murid-muridnya. Karena di zaman itu, anak kecil sama sekali tidak dianggap. Disinilah kita dapat membedakan bahwa kerajaan Allah sangat berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah berbicara tentang prinsip kebenaran dan kekudusan Allah di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini.
dalam dunia kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita, maka gunakanlah kesempatan itu untuk mendatangkan damai dan kesejahteraan terhadap sesama. Dalam dunia kepemimpinan Kristen, kekuasaan tidak lebih dari kesempatan untuk mencapai tujuan Allah yang mulia, yaitu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Maka gunakanlah kesempatan yang dipercayakan kepada kita untuk selalu melayani Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi biarlah setiap kekuasaan dan kesempatan yang dipercayakan kepada kita dapat gunakan dengan baik untuk melayani Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera. Kiranya dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita dapat belajar untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, jalankan dengan baik. Dan kita dapat percaya bahwa setiap kepemimpinan atau kekuasaan yang dipercayakan kepada kita itu berasal dari Tuhan, sehingga kita dapat menggunakan kekuasaan itu sebagai kesempatan terbaik dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar banyak hal tentang kepemimpinan, tentang status dan posisi keberadaan kami di dalam dunia ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat melayani Engkau ya Tuhan, menggunakan setiap talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Amin.